Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Termasuk nikmat masuk di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk segera menginfakkan harta kita sebelum datangnya kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu sekalian menginfakkan sebagian dari harta yang direzekikan kepada kamu sekalian sebelum datang kepada kamu sekalian satu ajal kematian. Engkau beli ayat ya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu sekalian. Maka ketika datang ajal, ketika mau dicabut, dia mesti akan menyesal. Jadi tidak ada di dunia ini yang meninggal kecuali akan menyesal. Bagaimana misalnya? Laula akhartani ila ajal qarib. Seandainya engkau undurkan sebentar saja satu hari itu sebentar dibandingkan dengan umur kita yang bertahun-tahun, atau katakanlah 12 jam atau 1 jam, itu sebentar sekali. Kalau aku diberikan tunda sebentar saja, fa'as-sadaqah, pasti akan aku sedekah. Aku akan berinfak. Wa aku minasoleh, dan aku menjadi orang soleh. Ini digambarkan Al-Quran. Ketika seseorang menjelang dicabut nyawanya, pasti dia akan menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau tunda ajal saya ini sebentar saja, fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Masyaallah muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Dari sini bahwa infak itu termasuk amalan yang paling unggul. Nanti sedekah dengan amalan-amalan lainnya itu di akhirat semuanya berlomba siapa yang paling utama. Maka ternyata sedekah itu yang pertama. Maka tadi orang yang menjelang kematian, mengapa yang diamalkan itu bukan yang lain-lain, tetapi ingin bersedekah. Fa'as-sadaqah, karena keutamaan daripada sedekah. Seseorang ketika menjelang meninggalnya itu dipaparkan amalan-amalan. Amalan solehnya dipaparkan. Juga amalan buruknya, kalau dia banyak berbuat amalan buruk, dipaparkan. Kalau menjelang meninggal kemudian dia keluar air mata, menangis melihat amal-amalnya yang buruk-buruk. Ada juga yang senyum. Jadi saat itu, saat nazar, ada yang senyum, ada yang menangis. Yang senyum itu karena melihat apa yang telah diperbuatnya yang baik-baik itu. Tetapi kalau yang menangis, dia juga melihat betapa sengsaranya akibat yang akan diterimanya setelah meninggal.
Karena ketika hidup tidak banyak beramal soleh, tidak banyak sedekah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini bahwa sedekah itu adalah satu amalan yang utama. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah ungkapan yang indah, dalam satu riwayat adalah sebuah hadis bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'atina. Bahwa surga itu sangat rindu terhadap 4 kelompok. Kalau kita ingin dirindukan Allah, dirindukan surga, berarti minimal kita masuk dalam salah satu kelompok. Apalagi kita bisa memasuki 4 kelompok ini. Siapa saja kelompok yang dijadikan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga? Pertama, talil Quran, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, berbicara tidak sembarangan. Kemudian mut'amil ji'an, orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempatnya, washaimina fi Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 kelompok ini, kelompok pertama termasuk orang-orang yang baca Al-Quran di Ramadan ini perlu kita manfaatkan untuk banyak baca Al-Quran. Kemudian hafidhil lisan. Ketika di bulan Ramadan ini kita puasa, kita bukan saja menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, agar semuanya itu terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, ketika kita di bulan Ramadan tentunya suka untuk memberikan makanan, baik itu iftar, shaim, ataupun sedekah-sedekah kepada orang-orang yang miskin, fakir, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita juga masuk dalam kelompok ini. Dan yang keempatnya kelompok washaimina fi Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, saya ingin mengupas satu saja dari 4 kelompok ini, yaitu kelompok yang bagaimana memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Ma'asyur shaimin wa shaimat rahimakumullah. Betapa banyak sekarang ini orang-orang yang kelaparan akibat daripada PHK atau akibat karena tidak kerja atau akibat lain-lainnya. Ada yang kena musibah, penyakit dan seterusnya. Banyak orang-orang yang kena dampak daripada wabah dan pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita perlu mengokohkan masalah ini. Kaitannya dengan bagaimana kita termasuk orang-orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Oleh sebab itu, Majelis Ulama menghimbau agar mengeluarkan zakat dengan segera. Kalau sudah sampai nisabnya, keluarkan zakatnya dengan segera. Tidak harus menunggu tibanya 1 tahun. Katakanlah nanti 1 tahunnya itu nanti bulan Dzulhijjah, sudahlah, kita bulan Ramadan ini kita takjilkan, kita dahulukan zakatnya untuk cepat berbagi di bulan Ramadan. Dan para ulama betapa banyak orang-orang kaya itu juga membagikan zakatnya di bulan Ramadan karena tahu keutamaan di bulan Ramadan ini. Kalau kaitannya dengan keutamaan sedekah, ma'asyur shaimin dan shaimat, supaya kita ini betul-betul, yang pertama tadi ayatnya, jangan sampai kita merugi ketika dicabut nyawanya, kemudian merasa kurang banyak sedekah. Yang kedua, juga kita ingin dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nah, yang ketiga, juga karena keutamaan daripada sedekah itu sendiri. Yang pertama, bahwa orang sedekah itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ciri yang paling jelas dari orang yang bertakwa adalah sedekah. Kalau sholat, zikir,
zikir, istighfar. Ini hubungannya dengan Allah, antaranya dengan Allah. Sedangkan sedekah ini satu bagian besar yang hubungannya dengan manusia. Suatu amalan apapun yang tidak punya dampak sosial, itu nggak bagus. Istilahnya dianggap suatu amalan-amalan yang tidak cerdas. Kita sholat wajib punya dampak sosial. Sosialnya kita tidak melakukan yang mungkar, tidak yang fahsya. Itu artinya kita betul-betul menjadi orang yang baik. Ketika kita haji, kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari berbagai macam yang jelek, ya. La rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh fasik, melanggar agama. Kalau orang hajinya benar, jadi semua amalan-amalan, ibadah-ibadah itu harus punya dampak sosial. Nah, kalau ibadah itu ada ibadah yang hubungan langsung dengan Allah, semuanya memang hubungan dengan Allah, tetapi hubungan dengan Allah seperti sholat, ya, puasa, kemudian haji. Tetapi sedekah, zakat, infak, ini hubungannya selain dengan Allah, maka langsung dirasakan dampaknya kepada manusia. Oleh sebab itu, di antara ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Zariyat ayat 17 dan 19 disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka malam harinya sedikit tidur karena banyak ibadah. Yang kedua, bil asharihum yastaghfirun, ketika pada waktu sahur menjelang subuh banyak istighfar. Maka keutamaan orang yang beristighfar sebelum subuh itu bagus sekali. Jadi sebelum subuh itu istighfar, bukan yang lain-lain, banyak istighfar. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dan yang ketiga, di antara ciri orang-orang muttaqin ahli surga adalah mereka memiliki harta yang diberikan haknya kepada orang-orang miskin yang minta dan orang-orang miskin yang tidak minta. Ada orang miskin yang minta, ada orang miskin yang tidak minta. Disinilah pentingnya untuk banyak berinfak sebagai ciri dari orang yang bertakwa. Yang kedua, bahwa orang-orang yang kedua bahwa bersedekah, berinfak itu adalah ciri dari ahli surga. Kalau yang pertama, ciri orang bertakwa. Tadi, ciri orang bertakwa adalah sebagian hartanya diberikan hak untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sedangkan yang kedua ini ciri ahli surga. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 24, ayat 25 sampai ayat 25 disebutkan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yaitu orang-orang yang di dalam harta mereka terhadap hak yang jelas. Hanya ada zakat, ada sedekah yang harus dikeluarkan, lis-sa'ili untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Keutamaan yang ketiga, bahwa sedekah itu berpahala besar dan berlipat ganda pahalanya. Bahkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Pahalanya besar sekali. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah satu bulir mengeluarkan 100 dahan, 100 dahan mengeluarkan 7 dahan menjadi setiap dahan 700 bulir, akhirnya 700. Bahkan bagi orang-orang tertentu dia bisa mendapatkan lebih dari 700 kali lipat pahalanya, yaitu di ujung ayat itu disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang kehendakinya. Allah maha luas
karunia-Nya, anugerah-Nya datang. Mengetahui siapa yang ikhlas, mengetahui siapa yang punya uang sedikit tapi infaknya besar. Bagaimana Allah juga mengetahui siapa yang kaya tetapi infaknya sedikit, Allah mengetahui. Jadi melipat gandakan pahala Allah ini tergantung daripada sejauh mana kesulitan orang itu ketika bersedekah. Kalau orang yang hanya uangnya sedikit tetapi ingin dengan uang sedikit itu bersedekah, maka pahalanya bisa melebihi 1000 orang biasa. Sabaqa dirhamun ala alfi dirham. 1 dirham yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kecuali 1 dirham itu melebihi dari 1000 dirham orang yang banyak harta. Yang keempat, bahwa sedekah ini adalah pelindung dari neraka. As-shadaqatu junnah. Bahwa sedekah itu pelindung. Pelindung dari musibah, pelindung dari aneka krisis, pelindung dari kebangkrutan. Kebangkrutan ekonomi akan dicegah dengan sedekah. Kalau saja ada ungkapan ya bahwa ittaqunnar, ini hadis Rasulullah SAW, ittaqunnar walau bisyiqqi tamrah. Pelihara dirimu, jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan separuh biji korma. Maksudnya sedekah dengan separuh dari korma saja itu bisa melindungi dari neraka. Maka para sahabat sering mengamalkan amalan-amalan tugas-tugas apa yang diungkapkan para ulama, para sahabat, wa aktsirus shadaqah, dan perbanyaklah sedekah, fisirri, dalam rahasia, wal ananiyah, dan terang-terangan. Turzaku, kalau kamu memperbanyak sedekah baik secara rahasia atau terang-terangan, turzaku, kamu sekalian akan dilimpahi rezeki. Watun soru, dan kamu sekalian akan ditolong. Waduj baru, dan akan diberi kecukupan. Oleh sebab itu, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini sangat penting. Sudah bulannya bulan suci, amalan ibadah dilipat gandakan, kemudian kita bersedekah, dan sedekah di bulan Ramadan adalah afdhalus shadaqah. Afdhalus shadaqah, shadaqah Ramadan. Bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan sedekah juga adalah bahwa bisa menjadi penyembuh penyakit. Orang-orang yang memiliki berbagai macam penyakit, penyakitnya yang sudah menaun, perlu memperhatikan bagaimana supaya sembuh, yaitu memperhatikan sedekah. Ada sedekah jariah yang terus-menerus. Ketika kita sedekah di masjid, kemudian terus-menerus pahalanya, ya karena masjidnya masih utuh terus dipakai. Oleh sebab itu menjadi manfaat ya yang terus-menerus. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah ungkapannya, diharapkan kamu sekalian ya mengobati orang-orang yang sakit yang kamu sekalian dengan sedekah. Ya. Jadi sedekah digunakan untuk bagaimana menyembuhkan penyakit. Orang tuanya punya penyakit, silakan anak-anaknya yang mampu untuk bersedekah untuk orang tuanya. Kemudian di antara keutamaan daripada sedekah ini dalam sebuah ungkapan, la turudus sa'il. Janganlah kamu menolak orang yang meminta. Maksudnya kalau ada yang meminta, kalau ada dana, kalau ada uang, ya berikan. Kita tidak pernah menolak orang-orang yang meminta sebagai seorang mukmin. Kemudian as-shadaqatu tamna'u mitatasu, bahwa sedekah itu akan mencegah orang mati dalam keadaan su'ul khotimah,
Dan ini penting karena kita tidak tahu kapan kita ini menjadi ya istilah dicabut nyawanya oleh Israel itu. Kemudian sedekatus sirri itu Rabb, bahwa sedekah rahasia bisa memadamkan amarah Allah. Wasaqatul analiyah junnatun minan. Sedangkan sedekah yang terang-terangan itu adalah sebagai pencegah, perisai dari neraka. Kapan kita sedekah terang-terangan dan kapan sedekah rahasia? Para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah SWT, sedekah yang rahasia itu adalah untuk sedekah biasa, untuk sedekah-sedekah sunnah. Tetapi kalau yang wajib seperti zakat fitrah harus terang-terangan. Maksudnya terang-terangan itu minimal kalau online diberitahu ini zakat fitrah, karena itu harus diberitahu. Tetapi ini adalah sedekah, nggak usah diberitahu, nggak masalah. Ini adalah zakat mal, harus dijelaskan. Ini harus terang-terangan. Maka kalau tidak dalam kondisi ya pandemi COVID-19 ini, sebaiknya kalau zakat mal, zakat fitrah, sebaiknya langsung ada orang yang menerimanya terang-terangan. Sebab kalau tidak terang-terangan nanti ngaku sudah berzakat semuanya. Tetapi kalau sedekah biasa itu banyak yang mengatakan bahwa sedekahus sirri, sedekah rahasia lebih baik. Maka yang online apa segala macam itu, kalau ingin zakat langsung diberitahukan bahwa saya mengirimkan zakat sekian, supaya didoakannya khusus. Ini diantara berbagai keistimewaan dan keutamaan sedekah. Di sana masih banyak sekali, lebih dari 40 ungkapan-ungkapan daripada sedekah ini yang keutamaannya. Sekarang, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa bahayanya kalau kita kikir? Kalau sedekah yang paling afdal itu saat kita sangat senang kepada harta, masih muda, masih senang harta, takut bersedekah. Nah itu sedekah itu yang paling afdal itu. Saat itu, saat kita senang harta, cinta harta, tapi disedekahkan, itu yang paling afdal. Maka ungkapan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, kamu sekarang tidak mendapatkan kebajikan sampai menginfakkan apa-apa yang kamu cintai, ya. Maka beda dengan orang-orang yang sudah tidak mencintai harta lagi, mau mati, ya sudah sekarat, sudah sakitnya nggak karuan, tinggal menunggu kapan. Kemudian sedekah itu sudah tidak afdal lagi. Oleh sebab itu sebelum kita ini dalam kondisi yang parah seperti itu, masih sehat walafiat, kita masih senang harta, kita memperbaiki senang itu afdal. Yang berbahaya ini bahwa masalah orang yang kikir ini, dalam ungkapan-ungkapan bahwa orang-orang yang kikir ini, ya menurut hadis Rasulullah SAW bahwa kalau orang-orang yang dermawan, as-sahiyu, qoribum minan nas, qoribum minallah, qoribum minal jannah, ba'idun minan nas. Bahwa kalau orang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Berbeda dengan al-bakhil. Al-bakhil, orang bakhil itu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribum minan nar. Jadi kalau orang-orang kikir itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekatnya cuma dengan neraka. Dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76, itu juga disebutkan bahwa orang yang kikir akan diberikan kehancuran. Ya. Boleh dibacakan ya nanti
wa minhum man ahadallah lain atana min fadlina nasaddaqna wa nakuna minas sholihin. Di antara orang-orang itu yang berjanji kepada Allah, kalau kami sudah mendapatkan anugerah dari Allah, pasti akan sedekah dan menjadi orang-orang saleh. Tetapi falamma atahum min fadlihi, maka ketika mereka diberikan karunia dari Allah, bakhilu bihi bakhil wa tawallau, dan berpaling wa hum mu'ridun, ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersedekah. Maka nanti Allah akan memberikan kehancuran. Kalau setiap pagi malaikat diturunkan, 2 malaikat oleh Allah untuk berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafan, yang satunya Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Tetapi yang satu malaikat doanya, ya Allah berikan kepada orang-orang yang kikir, yang tidak memberi, satu kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Lebih dari itu, bahwa kekikiran akan menyebabkan adanya musibah. Inilah hadirin hadirat saimin dan saimat yang dimuliakan Allah. Ya, berbagai macam tentang keutamaan. Dan tentunya untuk sekarang ini kita dituntut untuk lebih menyegerakan sedekah, mumpung di bulan Ramadan, mumpung di bulan suci yang digandakan pahalanya oleh Allah, mumpung masih hidup, mumpung masih cinta harta, masih semangat, masih kuat untuk mencari harta, maka kesempatan untuk menyegerakan itu. Zakat yang wajib pun bisa ditajilkan, disegerakan dulu. Ya, seharusnya bulan nanti Syawal, tetapi bisa disegerakan di bulan, walaupun belum mencapai haul, walaupun belum, masih banyak ulama dan fatwa ulama, fatwa MUI sekarang ini menghimbau untuk menyegerakan zakat, karena saatnya umat ini banyak yang membutuhkan sedekah kita. Saya kira itu saja yang berkaitan dengan sedekah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, mudah-mudahan puasa kita puasa yang baik, puasa yang khusus. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maghfirahnya kepada kita, dan di akhir Ramadan mudah-mudahan kita diberikan sesuatu hadiah yang besar, yaitu kita termasuk orang-orang yang dilepaskan dari siksa api neraka. Selamat berpuasa, selamat bersedekah, selamat berzakat, dan mudah-mudahan kita dilindungi dari berbagai macam wabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit barat, dari penyakit judam, dari penyakit gila, dan dari berbagai macam penyakit yang tidak baik seluruhnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.